Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, setelah pada pertemuan pertama sebelumnya sudah kita berikan sedikit pengantar berkenaan dengan kitab Tafsirul Fatihah wa Qisaril Mufassal karya Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu taala wa wafaqah. Selanjutnya kita bacakan muqaddimah dari penulis rahimahullah sebelum membacakan tafsir surah Al-Fatihah. Kata beliau rahimahullahu taala setelah menyebutkan basmalah, kata beliau bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira wa anzala al-kitaba liyakuna lil alamin nadhira. Wa sallallahu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin al-mab'uts da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Kata beliau, segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu, yang telah menciptakan segala sesuatu dan telah memberikan takdir kepada segala sesuatu. Syai'un, ya, dalam bahasa Arab syai', kalau terjemahan bahasa Indonesianya kan sesuatu. Syai'un adalah segala sesuatu yang mungkin terwujud, ya. Segala sesuatu yang mungkin terwujud pada ilmu Allah, ya. Walaupun mungkin hal tersebut tidak terjadi, walaupun hal tersebut belum terjadi, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Yani segala sesuatu yang Allah tahu itu mungkin terjadi, selama itu mungkin terjadi, maka Allah bisa menciptakannya. Walaupun mungkin kenyataannya tidak. Ya. Mungkin kenyataannya tidak. Misalnya ada hewan, misalnya kuda atau hewan kuda, dua kepalanya depan sama di belakang, misalnya tubuhnya satu, dua kepalanya depan belakang. Ini mungkin nggak terjadi? Mungkin terjadi atau tidak? Pada ilmu Allah mungkin. Tapi ada kejadian seperti itu? Tidak ada kejadian, tidak ada yang seperti itu hewan, tapi mungkin terjadi. Maka segala sesuatu yang mungkin terjadi itu masuk dalam kategori syai', sesuatu, dan Allah pencipta segala sesuatu. Yani kalau Allah mau menciptakan seperti itu bisa, gampang. Ya. Sudah sampai sini? Allah bisa menciptakan segala sesuatu. Dalam artian, kalau sesuatu itu tidak mungkin terjadi, maka itu tidak dikatakan syai', tidak dikatakan sesuatu. Tidak dikatakan apa? Sesuatu. Seperti pertanyaannya sebagian orang-orang yang ingkar kepada Allah, ya. Pertanyaannya orang-orang yang sudah dipenuhi dengan racun-racun dari ilmu filsafat, yang memikirkan segala sesuatu kemungkinan padahal itu tidak mungkin terjadi. Misalnya, bisa nggak Allah Subhanahu wa taala misalnya menciptakan sesuatu yang sama seperti dirinya? Katanya kalau tidak bisa berarti tidak mampu. Ini kan kebodohan dan kejahilan dan menunjukkan kekafiran. Karena sesuatu yang seperti Allah tidak ada, tidak bisa dikatakan syai'un, karena tidak ada, mustahil terjadi. Mustahil ada sesuatu yang serupa dengan Allah, yang sama dengan Allah, itu tidak mungkin terjadi. Makanya tidak masuk dalam kategori syai'.
Maka kita katakan Allah khaliqu kulli syai'. Allah bisa menciptakan segala sesuatu, yang penting itu dikatakan sesuatu. Selama itu dikatakan sesuatu, Allah bisa menciptakannya. Allah menciptakannya. Tapi hal yang tidak masuk dalam kategori sesuatu tidak bisa dikatakan. Ya. Karena hal tersebut mustahil terjadi, tidak mungkin terjadi yang seperti itu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, ya, segala sesuatu. Karena itulah makhluk-makhluk khayalan kita kalau berpikir ada makhluk seperti ini, ada raksasa, ada ini, khayalan anak-anak kecil berkhayal, itu khayalannya adalah makhluk ciptaan Allah. Karena akal itu ciptaan Allah, dan semua buah dan produk akal itu juga ciptaan Allah, walaupun tidak ada di alam kenyataan, cuma di khayalannya saja. Tapi itu dikatakan syai', itu masuk dalam kategori apa? Sesuatu. Karena mungkin terjadi, dan memang terjadi. Maka Allah Ta'ala yang menciptakannya, walaupun tidak ada di alam nyata. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu, baik sesuatu itu ada di alam nyata maupun tidak ada di alam nyata. Selama itu mungkin terjadi. Ini kita bisa melihat bagaimana luasnya kemampuan kudrah, kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala, dan luasnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian bagi Allah yang menciptakan segala sesuatu dan memberikan takdirnya masing-masing. Faqaddarahu taqdira. Betul-betul ya, ditetapkan takdirnya atas segala sesuatu. Ya. Termasuk daun yang jatuh dari pohonnya, kapan dia jatuh? Dia gugur dari pohonnya karena sudah tiba ajalnya. Maka dia lepas dari rantingnya. Pasir di pinggir laut, di pantai, tidaklah dia bergeser 1 inci dari tempatnya kecuali karena sudah ditakdirkan dia bergeser. Segala sesuatu sudah ada takdirnya. Wa anzalal kitaba liyakuna lil alamin nadhira. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci agar menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam semesta. Ya, seluruh alam semesta, bukan hanya penduduk bumi, ya, yang kita tahu sekarang, tapi seandainya ada makhluk-makhluk lain di luar daripada apa yang kita tahu di bumi ini, maka Al-Quran pemberi peringatan bagi mereka seluruhnya. Misalnya kalaupun ada. Wa sallallahu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin. Salawat dan salam Allah, salawat Allah kepada hamba dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'us, yang diutus oleh Allah taala sebagai da'iyan ila Allah, sebagai penyuruh menuju kepada jalan Allah biiznihi, wa sirajan munira, dan beliau sebagai siraj, lentera yang menerangi. Wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Juga salawat Allah kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan salam Allah kepada mereka seluruhnya dengan tasliman katsira, dengan salam yang banyak. Iya. Ini penulis rahimahullah membuka muqaddimahnya dengan basmalah, kemudian hamdalah, kemudian salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini setidaknya 4 perkara minimal yang ada pada pendahuluan seorang. Apakah pendahuluan muqaddimah ketika menulis buku, ya, ataukah muqaddimah ketika berceramah atau menyampaikan satu hal, minimal 4 perkara ini ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kata beliau rahimahullahu taala, amma ba'd. Fa inna ma'rifata ma'ani kalamillahi wal ishrafa ala maknuni hudahu hiya awla ma udmina fihi an-nadhar wa hurrikat nahwahu al-fikr. Kata beliau, sesungguhnya mengetahui makna firman Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui hidayah yang terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu merupakan perkara sebaik-baik yang dikerjakan oleh fikiran, oleh an-nadhar. Nadhar itu tafakkur, ya. Wa hurrikat nahwahul fikr, dan fikiran ditujukan kepadanya. Maksudnya adalah perkara terpenting yang perkara terpenting
yang seorang gunakan akalnya, gunakan pikirannya untuk menelaah sesuatu adalah firman Allah. Itu perkara terpenting. Akal Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk berfikir, untuk bisa mentadaburi, untuk bisa memikirkan, untuk bisa menelaah, untuk bisa merenungi. Itu semua pekerjaannya akal. Nah, sebaik-baik hal yang kita renungi, yang kita pakai akal kita untuk memikirkan, mentadaburinya adalah Al-Quran. Setelah itu hadis Nabi SAW. Maka jangan gunakan akal kita untuk mentadaburi hal-hal yang tidak penting. Di sini beliau menggunakan kata udmina. Iya. Udmina. Udmina itu kalau dikatakan peminum khamar dikatakan mudminul khamar. Peminum minuman keras. Dikatakan mudmin kalau dia kecanduan. Jadi orang yang menggunakan fikirannya untuk mentadabburi Al-Quran, dalam tanda kutip, dia akan kecanduan dalam makna yang positif. Semakin dia mendapatkan pengetahuan makna dari firman Allah, semakin penasaran dia, semakin bertambah perhatiannya, semakin besar keinginannya untuk mengetahui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atau makna firman Allah Ta'ala. Dan inilah yang menjadikan pikiran seorang semakin tajam. Pikiran seorang semakin tajam, akal seorang semakin kuat, hafalan seorang semakin kuat ketika hafalannya, pikirannya, fokusnya diarahkan kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dia jauh dari firman Allah, akalnya, pikirannya, akalnya, hafalannya semakin menjauh dari firman Allah, maka akan semakin melemah akalnya. Semakin melemah akalnya. Karena itulah orang-orang yang menggunakan akalnya, pikirannya untuk menghabiskan merenungi buku-buku yang tidak penting, ya. Bahkan buku tersebut mungkin memudaratkan dirinya, membaca buku-buku yang tidak sesuai dengan ajaran agama, ya. Membaca status-status di sosial medianya orang sampai berjam-jam, tidak penting itu. Dia mengarahkan fokusnya ke situ, ya, pikirannya ke situ, memperhatikan ucapannya, maka itu akan semakin memendekkan akalnya, ya. Mengurangi daya tangkap akalnya, mengurangi hafalannya. Karena itulah para ulama rahimahumullahu ta'ala memberikan nasihat kepada setiap penuntut ilmu. Tidak peduli sesibuk apapun dia menghafalkan suatu ilmu, lagi sibuk-sibuk belajar bahasa Arab, lagi sibuk-sibuk belajar lain, jangan pernah lepaskan hafalan Quran. Karena hafalan Quran, selain kita menghafal Quran, ketika seorang menggunakan akalnya menghafal Quran, maka Allah memberikan tambahan daya ingat kepada akalnya untuk bisa menghafal hal-hal yang lain. Kalau seorang meninggalkan hafalan Quran, maka dia akan lemah menghafalkan hal-hal yang lain. Maka hafalan Quran sangat membantu seorang untuk menghafalkan hal-hal yang lain. Kalau dia bisa menghafal Quran, maka Allah mempermudah hafalan-hafalan yang lainnya. Kalau dia meninggalkan Quran dengan alasan sibuk mempelajari yang lain, maka itu akan memperlemah hafalan dia, pemahaman dia pada ilmu-ilmu yang lain. Maka semua terkait dengan Quran. Makanya kata beliau, sebaik-baik perkara yang akal kita gunakan untuk mentadaburinya, memahaminya, mengakalinya, menghafalkannya adalah adalah Al-Quran dan makna-maknanya. Fabihi tuhassilun nufusa rahata wa tahuzul qulub nufusu rahata wa tahuzul qulubu tuma'ninatah. Dengan merenungi, memahami, membaca, mentadaburi makna-makna firman Allah, maka jiwa ini akan merasakan ketenangan, rohah, istirahat, ya, ketenangan, ya, dan qulub, hatinya juga akan mendapatkan tumakninah, ya, hatinya akan beristirahat, ya, dari berbagai. Karena begini, walaupun itu perkara ilmu agama, misalnya diingatkan oleh para ulama, ada seorang belajar ilmu fikih, ya, belajar ilmu fikih atau ilmu bahasa Arab atau ilmu-ilmu lain selain dari ilmu Quran
Quran termasuk dalam tafsir. Selain dari ilmu Quran, maka semakin banyak dia menghabiskan waktunya pada ilmu-ilmu yang merupakan ucapan manusia itu, maka itu sedikit banyak akan menjauhkan dia. Sedikit banyak akan menjauhkan dia. Karena itulah sekali lagi para ulama selalu mewanti-wanti jangan tinggalkan membaca dan menghafal Quran walaupun dia mempelajari ilmu yang lain. Karena itu akan membantu dia. Kalau dia lagi jenuh dengan perbedaan pendapat yang dia baca, perbedaan pendapat yang dia dengar dalam masalah bahasa, dalam masalah fikih, dalam masalah ini, dengan banyaknya pendapat-pendapat di kalangan ulama, ketika dia membaca Al-Quran, mentadabburinya, maka itu akan memberikan ketenangan kepadanya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, dan sebesar-besar zikrullah adalah Al-Quran. Mengingat Allah Ta'ala, sebesar bentuk mengingat Allah adalah membaca Al-Quran. Karena inilah penghubung langsung antara kita dengan Allah, ya kan? Hadis itu ada perantaranya. Hadis itu maknanya Allah turunkan kepada hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad mentakbir dengan bahasa beliau sendiri, kata-kata pilihan beliau sendiri. Tapi kalau Al-Quran itu huruf per hurufnya Allah bacakan kepada Jibril, berikan kepada Jibril, Jibril menyampaikan huruf demi huruf yang sama kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Jadi apa yang kita dengarkan berupa huruf-huruf Al-Quran, itulah yang difirmankan Allah secara langsung. Bukan, jadi huruf-huruf Al-Quran itu kata-katanya bukan dari Nabi Muhammad SAW. Bukan Nabi SAW yang pilih kata-katanya, huruf-hurufnya, enggak. Dari Allah yang langsung. Beda dengan hadis-hadis Nabi. Kalau hadis-hadis Nabi itu pilihan beliau, kata-katanya dari beliau, dari pemilihan beliau. Maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka yang menghubungkan seorang dengan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an. Kata beliau rahimahullah, karena itulah hubungan seorang dengan Allah Subhanahu wa taala tidak perlu jauh-jauh untuk mengukur kadarnya. Tidak usah jauh-jauh mengukur kadarnya. Ya. Dalam masalah ilmunya banyak atau tidak, oke, itu salah satu indikator. Ya. Dalam hal rajin menghadiri majelis ilmu, dalam hal rajin sholat berjamaah, dalam hal puasa dan seterusnya, oke. Ya. Tapi ada satu hal yang tidak mungkin tidak, ini harus menjadi tolak ukur utama seorang dekat dengan Allah atau tidak, yaitu membaca Quran. Karena itu firman-Nya Allah langsung, ucapannya Allah langsung. Ini tidak bisa dipinggirkan. Ini tetap menjadi tolak ukur yang penting. Kalau seorang jauh dari Al-Quran, yakin dia jauh dari Allah. Biar bagaimana dia rajinnya yang lain, salatnya dan seterusnya. Ya. Karena itulah sering kita sampaikan di pengajian-pengajian bahwa tidak, para ulama rahimahumullah membenci seorang muslim itu tidak melihat ke mushaf satu kali 24 jam. Ya. Dibenci seorang itu tidak melihat satu kali 24 jam, tidak pernah melihat ke mushaf. Ya. Dan itu menunjukkan orang itu mahrum, orang itu diharamkan dari kebaikan. Walaupun dia berlindung dengan ilmu-ilmu agama. Wah, saya lagi belajar ilmu-ilmu ini yang susah yang lain. Kalau saya sambil menghafal Quran makan waktu gitu. Dia akhirnya lebih sibuk dengan ucapan manusia dibandingkan ucapannya Allah. Ya, saya sibuk belajar ilmu ini, belum sempat menghafal. Ini orang bukan masyghul, bukan sibuk, tapi mahrum, diharamkan dari kebaikan. Kalau orang sibuk dengan ucapan para ulama sehingga tidak ada waktu menghafal Al-Quran, membaca Quran dengan baik, maka orang ini diharamkan mendapatkan kebaikan, mahrum, orang yang dijauhkan dari kebaikan. Maka bagaimana lagi dengan orang yang sibuk dengan status sosial media dari Al-Quran, sibuk dengan ucapan ulama saja, menjauhkan dari Quran? Ini orang mahrum, diharamkan dari kebaikan. Apalagi dengan sibuk dengan ucapan-ucapan tidak jelas di sosial media. Ya. Tontonan-tontonan di sosial media. Ya, geser sana geser sini, dah sangka sudah 1 jam. Ya, dah sangka sudah 2 jam. Nonton yang di sosial media tidak jelas. Ya.
Ini orang bila syak mahrum, diharamkan dari kebaikan oleh Allah Ta'ala. Dan ini siksaan yang berat di dunia, tanpa disadari oleh orang yang disiksa. Ya, orang kan kalau disiksa baru dia merasa dia akan dapatkan pelajaran, dia akan menjauh. Tapi yang parah itu kalau siksaannya tidak kerasa sehingga orang tidak tahu kalau dirinya sedang disiksa. Yaitu apa? Dibuatnya seorang itu menjauh dari Al-Quran, dan kalaupun dia membacanya, dia tidak merasakan kenikmatan dan kelezatan ketika membacanya. Ini dia berada dalam siksaan namun dia tidak menyadarinya. Maka sebaik-baik orang adalah orang yang menyadari bahwa hal tersebut merupakan siksaan bagi dirinya. Ya, kenapa dia tidak merasa? Mungkin hatinya lagi sakit, kayak orang sakit lah, kayak orang sakit. Ya. Nah, maka ini hal yang harus dimunculkan dan harus disadari. Tidak boleh dia membiarkan dirinya seperti itu terus menerus. Oh, saya tahu begini, tapi ya nggak bisa dibiarkan begitu terus dirinya. Dia harus merubah ya apa-apa yang kurang dari dirinya berkenaan dengan hubungannya dengan Al-Quranul Karim. Tidak boleh tidak. Ya. Nggak usah pakai parameter, nggak usah pakai tolak ukur yang lain kedekatanmu dengan Allah. Lihat saja hubunganmu dengan Al-Quran. Itulah hubungan kamu dengan Allah Ta'ala. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, ala wa inna kisara mufassalihi al-latifi minad-duha ila akhiril mushafis syarif mahallu inayati jumhuril muslimin hifdhan liqisari ayatiha wa uzubati siyaqiha. Kata beliau rahimahullah, ketahuilah ya, setelah disebutkan bahwa penting untuk memahami makna-makna firman Allah Ta'ala, dan sudah kita sebutkan sebelumnya ya, pentingnya memahami apa yang kita baca dalam sholat, karena itu sangat menentukan berapa persen pahala yang kita dapat dari sholat kita. Ya. Kadang orang sholat cuma dapat 1/10-nya atau 1/8-nya dan seterusnya, tergantung apa yang dia yang dia fahami dalam sholat, bacaan sholatnya. Ya, maka setelah itu beliau mengatakan, untuk pendahuluan tidak perlu semua ayat Quran dulu langsung diketahui, yang pendek-pendek saja dulu. Kata beliau, sungguhnya kisarul mufassal yang ringan ini sudah kita sebutkan kemarin ya, apa-apa itu kisar al-mufassal, bahwa mufassal terbagi jadi 3, ada tiwal, ada awsat, dan ada kisar mufassal. Kisar mufassal kata beliau minad duha, dari surah Ad-Duha ila akhiril mushaf syarif, sampai ke akhir mushaf, yakni An-Nas. Ad-Duha sampai An-Nas itu kisar al-mufassal. Surah ini, surah-surah dari Ad-Duha sampai An-Nas ini merupakan ayat-ayat atau surah-surah yang menjadi perhatian ya mayoritas kaum muslimin dalam hal menghafalnya. Ini hampir seluruh umat Islam menghafal surah-surah ini dari Ad-Duha sampai An-Nas. Ya. Sudah sampai sini? Jadi kalau ada yang belum hafal Ad-Duha sampai An-Nas, ya kita tidak mau tahu apa, kita nggak tahu mau ngomong apa. Ya. Ad-Duha sampai An-Nas saja belum dihafal. Musibah. Kata beliau rahimahullah, likisari ayatiha. Kenapa banyak orang yang menghafalnya? Karena ayat-ayatnya pendek. Wa udzubati siyaqiha, dan siaknya, konteksnya, kandungannya itu uzubah. Yani nikmat. Tidak seperti surah Al-Baqarah, Al-Imran yang ada hukum-hukum fikihnya, ada macam di dalamnya kisah-kisah yang ini pendek-pendek, ringkas dan to the point semuanya. Ya, to the point. Tidak perlu menggunakan pikiran lebih jauh untuk menalar makna-maknanya, mudah. Iya. Walikullin fadailu makhsusah. Setiap dari surah-surah ini punya fadilah, keutamaan tertentu tersendiri. Wa maqasidu mansusah, dan juga ada tujuan-tujuan yaitu ahamiyah ya, hal-hal yang ditunjukkan oleh surah-surah tersebut yang mansusah, yang tersebut di dalamnya. Fahiya haqiqatun bittafahum wa jadiratun bitta'allum. Maka ayat-ayat ini Duha sampai An-Nas, surah-surah pendek ini sangat berhak untuk kita fahami dan sangat layak untuk dipelajari. Ya, sangat layak untuk difahami dan dipelajari. Dan sudah kita sebutkan bahwa kisar al-mufassal ini sering Nabi SAW baca dalam salat maghrib. Wa hadha tafsirun mukhtasarun lis-suwaril madhkurah.
Ini adalah buku ya, atau ini merupakan tafsir ringkas dari surah-surah yang tersebut tadi, Ad-Duha sampai An-Nas. Yaqrubu tanawuluha wa yashulu ta'ammuluh. Ya, yaqrubu tanawuluhu wa yashulu ta'ammuluh. Ya, mudah untuk difahami dan mudah untuk dicerna penjelasannya. Ya, jadi tafsirannya tidak ribet, tidak panjang, tidak berbelit-belit, juga tidak menggunakan bahasa yang sulit gitu. Bahasanya mudah, simple. Qayyadtuhu rajiyan manfaatahu tammah. Aku menuliskan ini ya dengan harapan agar bisa memberikan manfaat yang sempurna. Ya, multamisan barakatahul ammah, untuk mengharapkan keberkahan Al-Qur'an yang ammah, yang bersifat menyeluruh. Ya, atau yang ya bisa berkahnya itu didapatkan oleh semua orang. Mustaftaham bi tafsiril Fatihah lima laha min maqamin azim. Namun sebelum saya menyebutkan tafsir Ad-Duha, saya mulai dengan tafsir Al-Fatihah. Ya, karena Al-Fatihah bukan termasuk dari Qisar Al-Mufassal. Ya, dia masuk di juz 1 kan begitu. Di awal. Maka saya mulai dengan tafsir Al-Fatihah dikarenakan Al-Fatihah ini memiliki maqamin azim, kedudukan yang agung dalam agama, wa manzilin karim. Ya, dan kedudukan yang mulia. Wallaha as'alus salamata minaz zalal wattiqa'a su'il qawli wal amal. Dan hanya kepada Allah aku memohon keselamatan dari kekeliruan, dan hanya kepada Allah aku memohon perlindungan dari ucapan dan perbuatan yang buruk. Iya. Ini pendahuluan yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya Al-Qur'an ya keberkahannya mengenai seluruh makhluk, hidayahnya mengenai seluruh makhluk. Ya. Karena itulah Al-Qur'an adalah hudal linnas, hidayah bagi seluruh manusia secara umum, dan hudal lil muttaqin, pemberi hidayah bagi orang-orang bertakwa secara khusus. Ya. Hidayah bagi seluruh manusia secara umum, yakni di dalamnya ada petunjuk, ya, ada petunjuk, ada tuntunan, ada pengajaran bagi mereka seluruhnya yang mau menuju kepada keselamatan. Sementara mereka yang sudah selamat, yang sudah bertakwa, maka dalam Al-Qur'an juga terdapat hidayah terkhusus bagi mereka. Nah, Allahu taala alam bissawab. Ini pengantar dari penulis rahimahullahu taala. Nah, sebelum kita masuk, perlu diketahui bahwa manhajiyah atau metode penulis rahimahullah dalam membawakan tafsir Al-Fatihah dan surah-surah pendek ini, Ad-Duha sampai An-Nas, sebelum beliau menyebutkan tafsirnya, beliau terlebih dahulu menyebutkan fadilah, keutamaan surah itu secara khusus. Iya, ada banyak keutamaan dari tiap surah, tapi beliau menyebutkan sebagian saja, kadang 1-2 hadis saja untuk menyebutkan fadilah surat tersebut. Jadi sebelum masuk menafsirkan ayat per ayat, beliau terlebih dahulu menyebutkan keutamaan surah ini secara umum. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Qala rahimahullahu taala tafsir suratil Fatihah. Tafsir surah Al-Fatihah. Adapun keutamaan surah Al-Fatihah, di sini beliau menyebutkan 2 hadis tentang keutamaannya. Hadis yang pertama, an Abi Sa'id ibn al-Mu'alla radhiyallahu anhu annahu qala kuntu usalli fada'ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falam ujibhu qultu ya Rasulullah inni kuntu usalli qala alam yaqulillah istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum thumma qala ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid fa akhadha bi yadi falamma aradna an nakhruja qultu ya Rasulullah innaka qulta la u'allimannaka a'zama suratin minal Qur'an qala sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu rawahul Bukhari. Dari sahabat Abu Sa'id ibn al-Mu'alla radhiyallahu anhu, beliau berkata, berapa menit lagi?
Berapa menit lagi? Selama? Kalau 10 menit alias 10 menit atau 5 menit beritahu ya sebelumnya. Kalau 5 menit lagi beritahu ya. Kata sahabat Abu Sa'id al-Mu'alla, saya pernah sholat. Kemudian Nabi SAW memanggil saya. Falam ujibuhu, maka saya tidak mendatangi beliau. Dipanggil saya, tapi saya tidak datang. Setelah selesai sholat, saya baru datang. Qultu ya Rasulullah, inni kuntu usolli. Saya tadi sholat ya Rasulullah, makanya saya tidak datang pas dipanggil. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada beliau. Qala, alam yaqulillah istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum. Bukankah Allah telah berfirman, datangilah Allah dan Rasulnya kalau dia memanggil kalian? Yani biar kamu sholat, batalkan sholatmu, datang kalau saya yang panggil. Maksudnya begitu. Dan ini adalah berlaku untuk sholat wajib. Adapun sholat sunnah boleh dibatalkan, tidak ada masalah. Sholat sunnah apa? Boleh dibatalkan. Sudah sampai sini? Kalau seorang mengerjakan sholat sunnah, kemudian satu dan lain hal dia mau batalkan, boleh dia batalkan. Bahkan kalau dia sholat sunnah terus dipanggil sama orang tuanya, wajib dia batalkan sholat sunnahnya untuk menjawab panggilan orang tuanya. Wajib dibatalkan sholatnya. Kalau sholatnya sholat sunnah. Kalau sholat wajib, tidak boleh. Sholat wajib kapan seorang sholat takbiratul ihram, tidak boleh diputuskan dengan alasan apapun kecuali memang sholatnya batal. Tidak boleh. Kecuali memang sholatnya apa? Batal. Ya. Dan kecuali hal-hal yang memang berkenaan dengan nyawa, misalnya menyelamatkan nyawa dan semacamnya, oke, itu jelas darurat. Yang namanya darurat kan semua boleh gitu. Tapi secara asal, kalau seorang sudah takbiratul ihram salat wajib, maka tidak boleh seorang membatalkan dengan alasan apapun. Misalnya dia sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, salat wajib ini, terus saya mau ulang, dibatalkan. Tidak boleh, berdosa dia. Tidak boleh asal batalkan salat. Salat wajib kapan sudah takbiratul ihram, tidak boleh asal batalkan. Allah Ta'ala berfirman, wala tubtilu a'malakum, jangan batalkan amalan kalian kalau sudah mulai kalian kerjakan. Ya. Kecuali kalau Nabi Muhammad SAW yang memanggil, maka dia boleh putuskan sholatnya. Hanya Nabi SAW saja. Ini khususnya beliau. Adapun orang tua nggak boleh. Biar orang tua panggil, kalau sholat wajib nggak boleh diputuskan. Itu hanya berlaku untuk sholat sunnah. Tapi kalau Nabi SAW yang panggil, biar sholat wajib batalkan. Ini pengecualian dan hukum khusus berlaku bagi beliau saja. Maka Nabi SAW bersabda, kenapa kamu nggak datang ya? Mana ya? Kenapa nggak datang? Bukankah Allah mengatakan ya, kalau Allah dan Rasulnya memanggil kamu datangi? Saya panggil kamu tadi, kamu sholat seharusnya batalkan sholatmu, datang. Ya. Di sini lihat menunjukkan Nabi SAW langsung mengajarkan tafsir Quran dengan perbuatan, langsung mengajarkan bahwa makna ayat ini seperti ini nih. Yani biar kamu sholat, kalau dipanggil datang. Itu tafsiran ayatnya. Ini langsung tafsir Quran dengan hadis. Langsung Nabi yang tafsirkan ayatnya. Summa beliau bersabda, inginkah ku ajarkan kepada kamu surah yang teragung dalam Quran. Surah yang teragung dalam Quran sebelum kamu keluar dari masjid. Perhatikan, surah teragung dalam Quran. Tidak ada surah yang lebih agung dalam Al-Quran selain Al-Fatihah. Tidak itu Al-Baqarah, tidak itu Al-Imran, tidak yang lain. Tidak itu surah Yasin, tidak itu yang lain. Al-Fatihah a'dhamu suratin fil Quran. Inginkah ku ajarkan kepada kamu surah yang paling agung dalam Quran sebelum kamu keluar dari masjid? Maka beliau pun memegang tanganku. Kemudian kami sama-sama berjalan menuju keluar masjid. Ya. Ketika sudah hampir keluar, saya mengingatkan beliau, ya Rasulullah, tadi Anda mengatakan ingin mengajarkan kepadaku surah teragung dalam Quran sebelum kita keluar dari masjid. Sekarang sudah mau keluar ini. Ya, sudah mau keluar. Diajarkan apa yang mau diajarkan? Maka beliau bersabda, qala alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini penamaan dari surah Al-Fatihah. Al-Fatihah kan punya banyak nama. Dinamakan Al-Fatihah, dikatakan Ummul Quran, dikatakan Ummul Kitab, dikatakan Ruqyah, ya kan?
Ada banyak penamaan Quran. Ada banyak penamaan Al-Fatihah. Salah satu penamaan Al-Fatihah adalah surah Alhamdulillahirabbil alamin. Kelas sampai sini? Ini salah satu penamaan surah Al-Fatihah. Jadi antara nama Al-Fatihah adalah surah Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi menyebutkan, surah apa itu ya Rasulullah? Yaitu surah Alhamdulillahirabbil alamin. Apa itu? Surah Al-Fatihah maksudnya. Hiya sab'ul masani. Al-Fatihah ini surah Alhamdulillahirabbil alamin ini adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur'anul Azim yang aku diberikan. Ya, rawahul Bukhari. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Baik. Cukup dulu saya kira. Kita pakai waktu untuk tanya jawab pertanyaan. Silakan. Kalau ada pertanyaan kita habiskan waktunya. Iya. Iya, kalau ada pertanyaan kita lanjut. Ada? Cukup? Iya. 6. Kata beliau rahimahullah, maka di sini jelas menunjukkan keutamaan Al-Fatihah. Dinamakan a'dhamu suratin fil Quran. Sebesar-besar ayat dalam Al-Quran. Karena itulah mengulang-ulangi Al-Fatihah, membacanya, setidaknya membaca berulang-ulang. Kalau tidak ada hafalan lain ya, atau lagi sedang santai membaca Quran, baca surah Al-Fatihah ya. Lagi ada waktu kosong, nganggur, tidak ada kegiatan, lagi duduk-duduk membaca ayat Quran ya, baca surah Al-Fatihah. Ini adalah sebaik-baik ayat, sebaik-baik surah dalam Quran yang bisa dibaca. Pahalanya luar biasa besar. Karena itulah para ulama rahimahumullahu taala ya, mereka bertabarruk dengan surah Al-Fatihah. Bertabarruk dengan apa? Surah Al-Fatihah. Dan sebaik-baik doa adalah doa yang tercantum dalam surah Al-Fatihah. Doa yang tercantum dalam surah Al-Fatihah. Kalau seorang punya waktu singkat mau berdoa, tidak mau berdoa, pusing mau berdoa apa? Baca surah Al-Fatihah. Di dalamnya terkandung doa yang paling besar. Karena dia adalah surah yang terbesar, maka kandungannya merupakan kandungan terbesar, dan doa yang terdapat di dalamnya juga merupakan doa yang terbesar. Ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Doa apa lagi yang lebih penting dibandingkan hidayah? Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, fadhil. Ya. Ya, tentu saja ketika Al-Fatihah dikatakan Ummul Kitab, Ummul Quran, berarti semua kandungan Quran berpulang kepada Al-Fatihah. Ya, cuman sejauh mana itu butuh penggalian lebih dalam lagi tentunya. Ya, maka kalau kita pahami secara dasar-dasar Al-Fatihah, ya dasar-dasar juga dari Quran yang kita tahu itu. Tapi kalau semakin dalam digali Al-Fatihah, ya semakin banyak juga kandungan Al-Quran yang kita ketahui. Ya. Kalau dikatakan misalnya apakah cukup dalam konteks sholat, tentu saja tidak cukup. Maksud saya tidak cukup karena sunnahnya dalam sholat setelah baca Al-Fatihah ya baca surah yang lain. Nah, surah lain ini yang selayaknya juga diketahui maknanya. Ya, untuk maslahat kesempurnaan sholat dia. Ya. Tapi kalau masalah syahnya sholat, ya memahami tafsir Al-Fatihah sudah sangat baik. Tentu saja sudah merupakan keutamaan yang besar. Ya, wallahu a'lam. Tapi kalau bilang cukup, ya kalau secara mukmin ya untuk sholat ya cukup. Tapi kan dia harus baca surah yang lain juga. Gitu. Sunnahnya baca surah lain.
Baik. Yang lain? Dah. Iya. Yang mana lebih utama, membaca dari hafalan atau membaca dari mushaf? Hukum asal membaca dari mushaf lebih utama. Saya ulangi. Kata Ibnu Katsir kata Nawawi rahimahullah, yang asal dalam masalah yang mana lebih utama, membaca dari hafalan atau membaca dari mushaf, maka yang mana yang paling khusyuk? Yang mana lebih khusyuk, membaca dari Quran atau membaca dari hafalan? Yang mana lebih khusyuk, itu yang dilakukan. Jelas ya? Tapi kalau sama khusyuknya, saya baca dari hafalan bisa khusyuk, baca dari mushaf juga sama khusyuknya, maka lebih afdal melihat ke mushaf walaupun dia hafal. Karena ketika dia melihat huruf-huruf Quran, itu pahala tambahan melihat dibandingkan dia tidak melihat. Ya. Tapi asalnya adalah yang paling afdal yang mana yang dia lebih khusyuk, menghafal atau sambil membaca Al-Quran. Kalau sama khusyuknya, maka lebih afdal sambil melihat mushaf. Ya, Allahu a'lam bissawab. Cukup. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.